Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam di mana saja Anda berada. Kembali kita bertemu pada mata kuliah pemodelan sistem dan komputasi, di mana sebelum UTS ini kita fokus pembahasan pada metode finite element analysis ya. Kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan penjelasan metode stiffness atau displacement method ya. Nah, sekarang kita akan mengembangkan lagi menjadi trust equation ya. Jadi di mana di dalam bidang engineering nanti terutama di teknik mesin dan yang lainnya, maka struktur engineering itu bisa didekati dengan model trust ini ya. Trust ini terjemahannya apa ya, trust ya, trust gitulah ya, nanti bisa kalau dimasukkan di kamus itu penopang ya, rangka penopang ya, rangka lah ya, rangka. Nah, dimana secara umum sesuai dengan kita masuk pada slide materinya. Sekali lagi ini materi yang dibikin oleh Bu Indra Sawari, Dr. Indra Sawari ya, saya mengikuti beliau ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Jadi trust ini adalah merupakan suatu engineering structure di mana terdiri hanya ya. Jadi pada struktur itu hanya mengizinkan adanya two force member ya. Only two force member, yaitu ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y ya. Hanya ada dua saja, atau kemudian kalau dia dua dimensi ya seperti tadi X dan Y. Kalau tiga dimensi bisa ditambahkan ke dimensi yang ketiga yaitu Z, tetapi hanya ada gaya tarik dan gaya tekan saja maksudnya di sini. Tidak kemudian ada momen di sana, tidak ada momen, tidak ada bending di sana ya. Sehingga misalkan contohnya adalah bridge, kemudian roof, support, dan lain sebagainya. Dimana kalau secara aktual maka struktur itu terdiri dari beberapa slenders member gitu ya, beberapa komponen ya. Misalkan ada batang dengan profil I ya. Kemudian ada batang dengan profil L atau profil H dan lain sebagainya, atau profil U. Kemudian adanya channel, adanya angle, adanya bars dan lain sebagainya. Yang kemudian itu semuanya dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Dimana kita akan memberikan asumsi di sini bahwasanya pada trust yang ideal itu memiliki asumsi-asumsi, diantaranya adalah pertama, trust itu terhubung, connected antara satu dengan yang lainnya pada bagian ujungnya, jadi tepat di bagian ujung, sehingga kemudian nanti ujung itu bisa kita definisikan menjadi satu titik, dimana kemudian pada satu titik tersebut itu hubungannya, konektivitasnya itu adalah frictionless ya, tidak ada friksi yang bekerja di sana pada hal tersebut, sehingga kemudian konsekuensinya tidak ada momen di situ, tidak ada pergerakan secara momen di situ, sehingga dia hanya akan mengalami gaya tarik dan gaya tekan saja. Kemudian ketika nanti dibebani, maka beban itu hanya terjadi pada pin tadi, pada ujung tadi ya. Kemudian berat ya, masing-masing elemen itu atau masing-masing member itu kemudian diabaikan dan dianggap semuanya seragam secara beratnya. Nah, ini yang kemudian asumsi-asumsi yang kita pakai sebagai ideal trust ya. Ideal trustnya asumsinya seperti ini. Nah, di sini kita kemudian
bisa memberikan asumsi karena tadi hanya mengizinkan 2 gaya saja yang bekerja di sana, maka gaya itu adalah gaya compression, gaya tekan, dan kemudian gaya tension, gaya tarik. Ya, kemudian itu kalau dia 2 dimensi ya kita uraikan ke arah X dan ke arah Y. Kalau nanti 3 dimensi ya ke arah X, Y, dan Z. Tapi kita di sini kasusnya kita batasi 2 dimensi saja dulu. Ya, seperti itu. Kemudian, nah kita terapkan finite element analysis skemanya terdiri dari berbagai macam langkah. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui nanti kita perlu membagi keseluruhan sistem itu menjadi elemen-elemen. Yang kemudian elemen ini adalah elemen bar, batang, atau truss. Ya. Kemudian masing-masingnya kita definisikan adanya titik yang memiliki hubungan connected sesuai dengan asumsi tadi dan disebut sebagai noda. Berikutnya adalah kita mendeskripsikan behavior, perilaku daripada masing-masing elemen itu yang kemudian kita bisa menderive, bisa mendapatkan global stiffness matrixnya dan kemudian load yang terjadi pada masing-masing lokal dan global koordinatnya. Berikutnya kita mengassembly, terakhir kita aplikasikan boundary condition yang bersesuaian dengannya. Nah, secara umum kita akan belajar atau kemudian menyampaikan bahwasanya stiffness matrixnya itu secara elemen per elemen itu sesuai dengan apa yang kita peroleh di kuliah-kuliah sebelumnya, bahwasanya dia akan memiliki hukum-hukum yang berlaku. Diantaranya kalau dia mengalami proses strain, maka dia akan mengikuti hukum seperti ini ya. Kalau kemudian dia mengalami stres, maka dia mengikuti hukum yang disampaikan oleh Hooke ya, dimana strain itu nanti lambangnya seperti ini ya, sesuai dengan di sini. Kemudian kalau dia stres, dia adalah mengalami tegangan ya. Kita tidak usah terjemahkan lah, jadi strain sama stres saja, sehingga kemudian nanti mengikuti itu. Dimana kalau strain yang terjadi itu adalah merupakan displacement, perubahan displacement du per dx ya. du per dx. Sementara kalau yang stres dengan hukum Hooke, maka dia adalah E dikalikan dengan E itu adalah modulus elastisitasnya atau yang modulusnya, kemudian dia dikalikan dengan E, ini adalah EX ini ya, strainnya ya, strainnya. Oke. Dimana kemudian tension kita kemudian mulai masuk kembali pada behavior, kita mengulang kembali behavior dari sebuah bar atau sebuah batang itu. Dia mengalami tension yang besarnya setara dengan E modulus yang atau elastisitasnya dikalikan dengan permukaannya dikalikan dengan stresnya ya, yang rumusnya ada di strainnya, yang rumusnya ada di dia adalah du per dx ya. Kemudian kita melihat bahwasanya kita memiliki asumsi bahwasanya displacement U ke arah X itu bervariasi secara linear sepanjang batang tadi. Kalau dia adalah mula-mula, ini adalah panjangnya sekian ini ya. Nah, sepanjangnya sekian itu, kemudian dengan D1 adalah besarnya sekian, maka D2 adalah besarnya sekian. Nah, kemudian DU dalam fungsi X dia adalah 1 minus X, ini X adalah jarak dari titik asal ke tempat yang dituju, itu adalah X lokal gitu ya, dan lagi-lagi simbolnya lokal itu adalah caping dibagi dengan L panjang totalnya dikalikan dengan D1X plus X per L D2X ya, sehingga kemudian nanti kita bisa memperoleh rumus yang ada di sini.
Nah, kemudian kita untuk mempermudahnya kita menggunakan shape function ya. Jadi ini itu diubah menjadi N1, ini diubah menjadi N2 ya. Jadi untuk menyingkat saja, jadi N1 sama dengan dan N2. Oke, sehingga kita bisa melihatnya lagi di sini secara statika struktur, kemudian material dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwasanya strain itu adalah konstan sepanjang batang itu tadi, di mana besarnya adalah du per dx, itu adalah perpanjangannya, dia adalah d2 dikurangi dengan d1 ke arah x. Ini ada di sini, bisa dilihat di situ. Kemudian kalau stres itu juga konstan sepanjang bars, yang itu didefinisikan sebagai, ini adalah strainnya, itu adalah modulus elastisitas dikalikan dengan strainnya. Ini adalah stres, itu adalah sama dengan strain dikalikan dengan modulus elastisitasnya, atau sekian ini. Kemudian tension itu juga sama dengan kasusnya yang di atasnya tadi, dia adalah konstan sepanjang batang. Jadi di mana saja berada dia itu memiliki harga yang sama, di mana besarnya adalah modulus elastisitas dikalikan dengan permukaan, luas permukaan yang radial gitu ya, yang tegak lurus ya, dikalikan dengan strainnya, sehingga didapatkan ini rumus ini. Dimana kemudian kita mencoba menyingkatnya lagi ya dengan simbol bahwasanya E dikalikan dengan luas permukaan dibagi dengan L itu adalah sama dengan K. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai stiffness daripada truss itu ya, atau stiffness daripada batang itu. Sama seperti kalau spring yang simbolnya sama, tetapi secara pemaknaan fisiknya, materialnya itu tentu saja antara batang dengan spring itu berbeda ya, dimana kalau batang maka K itu sama dengan E dikalikan A dibagi dengan L ya, sehingga kemudian kita nanti bisa mengasumsikan yang sama, tetapi sekarang K nya itu mengandung E, ada luas permukaan dan ada panjang. Oke, sehingga sama-sama K, nanti kita memiliki hukum seperti ini, F sama dengan K dikalikan dengan D, tetapi K nya kalau di dalam batang itu harap diingat dia adalah E dikalikan A dibagi dengan L. Bagaimana kalau dia adalah dua bars, dua batang yang saling terhubung sempurna di sini, maka tentu saja kita memiliki properties untuk batang yang pertama dan batang yang kedua, atau elemen yang pertama dan elemen yang kedua. Nah, kita definisikan besarnya E, modulus yang-nya atau modulus elastisitasnya adalah E1, permukaan untuk batang 1 adalah A1, panjang untuk batang 1 adalah L1. Demikian yang kedua itu juga dengan indeks yang kedua. Sehingga kalau mau dianalogkan ya, atau diekuivalensikan, sekarang sedang ada yang sedang trending ya, ada ekuivalensi kurikulum ya, maka di sini pun juga kita ambil analogi atau ekuivalensi di mana kemudian K-nya itu angka K di sini kalau kemudian dianalogikan dengan elemen, maka bar itu memiliki angka K adalah E kali A dibagi dengan L sesuai dengan yang di atas tadi. Sehingga nanti menyusun matriksnya sama, hanya saja ketika menerapkan dalam aspek fisik ya, materialnya itu tentu saja berbeda antara bar dengan spring ya. Sehingga di sini nanti kita bisa melihat kalau dia terdiri dari dua elemen 1 dan elemen 2, sama seperti yang kuliah sebelumnya, silahkan bisa dibuka kembali, maka global stiffness-nya bisa kita dapatkan seperti yang ada di sini. Hanya saja nanti yang unik adalah ketika diterapkan bahwasanya K itu adalah
ya, E kali A dibagi dengan L-nya. Kemudian di sini kalau kita cari ya, F-nya ya, itu adalah nanti kadang disimbolkan dengan adanya P. Ya, kita coba cari P-nya tadi asalnya dari mana. P belum muncul. Intinya kemudian force yang terjadi itu disimbolkan dengan P dan itu berada di titik 2, di titik ujungnya tadi. Ya, di sini ya. Di sini ya. Oke, ini P. Muncul P di situ ya. Nah, itulah. Makanya kemudian sama logika seperti example yang sebelumnya tadi 2.1, silakan dirujuk pada video kita pada pekan yang lalu atau materi kita pada pekan yang lalu. Dia adalah F2X itu sama dengan P ya, sehingga kita bisa menyusun persamaannya, persamaan 1 ya, didapatkan dari sini, persamaan 2 didapatkan dari sini, dia adalah F2X sama dengan P, yang 3 adalah muncul di sini. Sehingga dari equation yang kedua ini kita bisa dapatkan bahwasanya D2X itu sama dengan P ya, F2X ya, dibagi dengan K1 ditambah dengan K2, di mana K1 itu adalah E1A1 dibagi L1, K2 itu adalah E2A2 dibagi dengan L2 ya. Kalau kemudian batangnya itu memiliki panjang yang sama dan luas permukaan yang sama, maka kita bisa satukan, gitu ya. Bisa kita satukan sehingga kemudian nanti muncullah P dikalikan dengan L karena asalnya di bawah ditarik ke atas. Kemudian E dan A-nya itu terdiri dijumlahkan menjadi 3EA, gitu ya. Seperti yang ada di sini. Jadi E dia besarnya E, kemudian penampangnya itu adalah 2A, sementara yang A di sini sama, kemudian L-nya sama, sehingga nanti bisa didapatkan D2X itu adalah P kalikan L dibagi dengan 3EA. Mudah-mudahan bisa difahami, sehingga nanti kalau kita mencari berapa stresnya, ya, stres. Ya, sebelum stres adalah strainnya. Ini adalah strainnya. Simbolnya adalah ini. Maka kemudian dia adalah D2 dikurangi D1 dibagi dengan L, di mana kita mengetahui bahwasanya D1-nya itu tidak bergerak, maka dia sama dengan 0. Kemudian otomatis ini bisa minimize, dihilangkan sehingga D2X dibagi dengan L. Sementara D2-nya adalah ini tadi di atas, kita masukkan sehingga strainnya itu adalah P dibagi dengan 3EA. Sementara kita ketahui bahwasanya kalau stres itu adalah E dikalikan dengan strainnya, atau kemudian ini kita masukkan ke sini, maka jadilah dia P dibagi dengan 3A. Nah, ini adalah elemen in tension pada elemen yang pertama, elemen 1. Kita dengan cara yang sama itu kita bisa mendapatkan di elemen yang kedua, dia adalah besarnya sekian ini ya. Sehingga kalau dari simbolnya, kalau dia positif maka dia adalah tarik. Kemudian kalau dia negatif, dia adalah kompresi. Ini adalah tension, kemudian ini adalah kompres. Ya, kompres pada elemen yang kedua. Oke, bisa difahami ini ya. Sehingga kalau kemudian kita mau gambarkan interrelation daripada bar 1 dan bar 2, ya, sehingga dia menjadi struktur keseluruhan yang utuh, ya, maka ini adalah elemen 1 atau bar 1. Ini adalah elemen 2 atau bar 2, panjangnya L, kemudian A-nya tadi sudah diakomodir di sana, sehingga bisa kita dapatkan hubungan seperti yang ada di sini. Oke ya.
mudah-mudahan bisa difahami, sehingga secara umum nanti bar itu akan memiliki elemen tension sama elemen kompresi ya. Elemen tension sama elemen kompresi. Berikutnya adalah kalau kemudian bar itu tidak sepenuhnya ya berorientasi lurus ke arah sumbu X saja atau ke arah sumbu Y saja. Nah, maka kemudian disinilah kita mulai menerapkan hukum-hukum trigonometri di sana. Misalkan kita memiliki bar seperti ini, arahnya memiliki sudut theta seperti itu, maka kalau kemudian itu kita jalankan, maka persoalan akan menjadi lebih sederhana ketika kita bisa menguraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Makanya kemudian di titik 1 itu kemudian bisa diuraikan, yang awalnya itu adalah D besarnya seperti ini, maka kemudian bisa kita uraikan ke arah sumbu Y, besarnya adalah D1Y. Kita bisa uraikan ke arah X, besarnya D1X. Yang mula-mula dia adalah arahnya ke arah tegak lurus ke sana. Seperti itu ya. Sehingga ini D1X, D1Y. Demikian juga F-nya F1X, F1Y, yang kemudian itu bersesuaian nanti dengan sudutnya, sehingga nanti berlaku hukum trigonometri di sana ya, trigonometri di sana. Oke, baik. Nah, kita kemudian masuk pada pemahaman global dan lokal. Sekali lagi ini perlu difahami. Kalau secara lokal kita bisa menyebutkan ini titik 1, ini titik 2, kemudian arahnya ke sana itu bisa murni X dan Y, ke arah sana itu juga murni X dan Y. Tapi kalau global nanti kemudian kita perlu pahami di sana lebih lanjut lagi. Nah, kalau kemudian global, maka displacement itu bisa diuraikan titik 1 ke arah X, titik 1 ke arah Y, arahnya komponennya X dan Y, titik 2 komponen X, komponen Y. Nah, kita masih 2 dimensi ya, sistem koordinat global tapi 2 dimensi. Demikian juga F-nya F1 ke arah X, F1 ke arah Y, F1 ke arah X, F1 ke arah Y. Dan bisa dipahami, sehingga nanti dalam hal ini kalau kemudian dibentuk matriks, maka matriksnya adalah 4x1, ini 4x4, ini 4x1, dimana nanti global koordinatnya adalah matriks K dengan 4x4 ya. Karena satunya pakai X, satunya pakai Y, satunya pakai X, satunya pakai Y, itu ya. Mudah-mudahan tidak terbingungkan ya, tidak terbingungkan, sehingga nanti kita akan menuliskan matriks kekakuannya itu adalah ini untuk yang 4x4, di mana yang atas itu adalah untuk titik 1. Sorry, ini mau saya ada di akhir ini nanti ilustrasinya ada di akhir sini ya, di sini. Jadi ini adalah untuk elemen 1, kemudian ini adalah untuk elemen 2 ya, elemen 1 dan elemen 2, dan ini nanti adalah elemen yang bergabung di sana. Nanti kita akan ilustrasikan terakhir ya, sehingga nanti ini adalah untuk yang 1, ini adalah untuk yang 2, sehingga nanti ini adalah sorry inilah untuk yang X, ini adalah untuk yang Y. Oke ya, nanti kita akan terakhirkan, mohon maaf biar tidak tambah bingung ya. Jadi ini nanti dulu kalau kemudian koordinatnya itu adalah X dan Y murni, maka kemudian kita tidak memikirkan K-nya itu ke arah mana
di mana ini adalah seperti ini. Tapi kalau kemudian kita memikirkan adanya satu itu punya X dan Y di titik ini, di titik 2 dia juga punya X dan punya Y, maka F-nya ini yang satu di sini, yang 2 di sini, titik 1, titik 2 maksudnya, displacement titik 1, displacement titik 2, maka kemudian kita membentuk matriks kekakuan yang bersesuaian dengan fenomena X dan Y secara lokal ditarik menjadi global, sehingga nanti penulisannya itu adalah ini K-nya masuk sini, minus K-nya ada di sini, kemudian K-nya ada di sini, dan lainnya itu diberikan harga 0. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalau belum bisa ya kita pelan-pelan mendiskusikannya di forum yang lainnya. Sehingga di sini kita kembali mengasumsikan, memberikan catatan bahwasanya tidak ada stiffness, ya, there is no stiffness in the local y direction, ya. Yang ada adalah ke x saja, sehingga kemudian nanti kita bisa mengekspansi matriks berikutnya. Oke. Nah, ini perlu dipahami nanti kalau Anda bekerja dengan vektor, ya, maka vektor itu bisa diuraikan ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y dengan hukum-hukum trigonometri. Maka perlu Anda mencermati ya kembali di sana ya. Jadi kalau ada vektor di sini, vektor totalnya, kalau mau diuraikan ke arah sumbu X, ya berarti dia adalah ke sini, maka dia cara mencarinya bagaimana? Ya, dia adalah hubungan cosinus, ya, cosinus, di mana ini per miring itu adalah cosinus theta. Sehingga kalau mencari yang di sini, maka berarti dia adalah yang miring ini ya, dikalikan dengan cosinus theta. Bisa difahami ya, Anda tinggal mencari di rumus-rumus trigonometri. Sehingga kalau dalam matriks ya, maka cos ya, itu kita lambangkan L biar mudah ya, biar mudah. Kemudian kalau M itu adalah sinus ya, jadi di sini L itu adalah cosinus, kalau M itu adalah sinus ya. Kalau nanti kemudian minus M berarti dia adalah minus sinus ya, kalau minus sinus, sehingga nanti dalam matriks formnya cosinus theta, sinus theta, minus sinus theta, cosinus theta. Oke, sehingga kalau dimudahkan dalam simbolnya, maka ini adalah L, M, minus M, L ya. Jadi mohon bisa difahami, ini adalah transformasi vektornya di dalam bentuk matriks ya. Asalnya adalah dari sini. Asalnya adalah dari sini. Ya, ini adalah cosinus, ini sinus, ini minus sinus, ini adalah cosinus. Sehingga nanti dalam bentuk matriksnya bisa dijabarkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, itu juga berelasi kalau mau ditransformasi matriks ya. Transformasi matriks ya. Jadi T bintangnya, karena dia bintang ini adalah kita transformasi ke arah sumbu X dan Y ya. Maka kemudian matriks T bintang ini kalau kemudian direlasikan bisa berupa seperti ini ya. Jadi oke ya, jadi ini di sini, kemudian ini adalah ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Anda akan bisa memahami ini kalau banyak berlatih. Nah, mudah-mudahan nanti Anda bisa banyak berlatih di mata kuliah yang ada di sini. Sehingga kalau kemudian kita relasikan dengan matriks yang tadi, yang K di atas tadi, kalau mau membentuk ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, ya, jadi ini adalah LM minus M minus L ya. Jadi L, M minus M, L ya. Kemudian yang kedua adalah L, M minus M, L
kita ulangi. Jadi pada matriks kalau kemudian itu dibuat menjadi hubungannya ada trigonometrinya, ya, maka yang pertama ini adalah L M minus M L sesuai dengan matriks yang berelasi di sini, sesuai dengan hubungan-hubungan trigonometri yang ada di atas. Berikutnya yang di sini juga sama. Ini untuk yang pertama, ya. Ini kemudian yang kedua. Elemen yang pertama, ini elemen yang kedua. L M minus M L. Ya. Sehingga ini nanti bisa didapatkan nanti hubungannya. Ini adalah untuk yang titik 1, titik 2 displacementnya, titik 1, titik 2 displacementnya. Oke ya. Mudah-mudahan bisa difahami, sehingga saya sama juga pada prosesnya. Kalau ini tadi untuk displacement, sekarang untuk yang force, ya. Displacement dan untuk yang force, kemudian kita terapkan, ya, bahwasanya T, ya, tension L M minus ML, ya, seperti ini. Kemudian matriks kekakuannya adalah ini, dimana dari hukum matriks, ya, hukum matriks kita langsung jadi, ya. Nanti Anda bisa di rumah atau bersama dengan teman berdiskusi bahwasanya K itu bisa direpresentasikan dengan tension transpose-nya. Kemudian ini adalah K untuk yang lokal dikalikan dengan tension matriks yang biasa tanpa transpose, ya. Sehingga singkat kata nanti K itu kalau mau direpresentasikan dari lokal menjadi global, ya, maka matriks globalnya untuk K kalau kemudian nanti orientasinya itu tidak murni ke arah sumbu X secara ideal, tapi dia memiliki komponen ke arah sumbu X sama sumbu Y, di mana tadi kita ceritanya kalau sinus maka dia adalah L, ya. Kalau sinus tadi adalah M, kalau cosinus dia adalah L, maka kita kemudian menerimanya langsung seperti ini. Jadi ada L kuadrat, LM. Kalau L kuadrat berarti dia adalah cos kuadrat. Kalau LM berarti sinus, cosinus sinus, ya. LM cosinus kalikan sinus. Kalau M kuadrat maka dia adalah sinus kuadrat. Kalau minus, ya, maka minus LM maka dia adalah minus cosinus kalikan dengan sinus, ya. Kalau M kuadrat berarti dia adalah sinus kuadrat. Bisa difahami sampai di sini, sehingga nanti inilah yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan untuk menghitung atau untuk menerapkan matriks kekakuan global untuk batang yang tidak sempurna ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y, tetapi dia memiliki orientasi, dimana cosnya itu adalah, kalau dia orientasinya seperti ini, ya, maka kemudian ini adalah cos tetanya, ya, tetanya. Sehingga L itu adalah cos theta, M itu adalah sin theta, dimana kalau kita ilustrasikan pada batang L, sepanjang L, dimana titik satunya di sini, titik duanya di sini, ya, dimana titik 1 itu adalah koordinat X1 Y1, titik 2 adalah koordinat X2 Y2, maka cosinus itu adalah X2 kurangnya X1 dibagi dengan L. Sinus theta itu adalah Y2 dikurangi Y1 sama dibagi dengan L. Oke, ya. Bagaimana kalau ini nodanya di reverse, jadi dibalik gitu, ya. Nanti juga Anda berpegangan pada prinsip, ya, trigonometri kembali, ya. Jadi kalau dia adalah cos L,
maka ya dia adalah ini. Kalau sin L dia adalah seperti ini, atau dia adalah minus L dan minus M. Jadi nanti hubungannya adalah bukan kebalikan tapi oposisinya. Jadi kalau yang awalnya tadi dia simbolnya adalah plus, kalau di sini adalah simbolnya minus, sehingga dia adalah minus L dan minus M. Nah, nanti ini akan berguna kalau kita mau menghitung. Kita misalkan cobakan contoh ya, contoh bar dengan orientasi 30 derajat dari horizontalnya ya, horizontalnya. Sehingga matriks sekakuannya, kalau Anda diminta mencari matriks sekakuan, Anda bisa merujuk pada ini. Anda bisa hitung satu persatu atau kemudian menghafalkan, atau nanti kita cobakan sebenarnya mudah sih ini dihafal. Jadi L kuadrat LM minus L kuadrat minus LM ya. Sehingga ini L kuadrat, ini adalah L kuadrat. Biar kita mudah, nanti L-nya itu dihitung terlebih dahulu. L adalah kosinus 30, dia adalah akar 3/2. Kalau dikuadratkan maka dia 3/4. Kita masukkan di sini. Kemudian LM ya, M-nya adalah 1/2, dia adalah sinus dari 30. Maka L kalikan M itu adalah 1/4 akar 3 atau akar 3/4. Kemudian ini adalah minusnya, ini adalah minusnya. Minus maksudnya L kuadrat di minus LM, sama seperti rumus yang ada di sini. L kuadrat LM minus L kuadrat minus LM. Demikian seterusnya. Anda menghitung matriks di sini, kemudian jangan lupa di depannya ada E A per L, di mana E-nya itu adalah sekian, A-nya adalah sekian, L-nya adalah sekian ini. Sehingga bisa kita hitung seperti ini. Ya, sebelum masuk lebih detail lagi, harap diperhatikan kembali, ini menjadi penekanan kita semuanya, tolong dicek konsistensi satuannya. Kalau pakai British, semuanya pakai British. Kalau pakai metrik atau satuan internasional, ya pakailah itu. Nah, misalkan ini nanti kadang menjebak di dalam soal, satunya pakai inci British, satunya pakai meter. Nah, perlu ada konversi di sana agar kemudian bisa dihitung secara keseluruhannya. Ya, ini adalah matriks kekakuannya. Oke. Kalau kemudian kita diminta untuk menghitung berikutnya, ya, jadi mari kita evaluasi ini kasus yang sama seperti ini. Ya. Kita diminta untuk mencari strain-nya, elemen strain-nya, di mana kita ketahui strain itu adalah perpanjangan dibagi dengan L-nya. Ya. Jadi D2X dikurangi D1X dibagi dengan L. Ya. Kemudian kita mau representasikan menjadi matriks, kita ketahui nanti kalau di sini dan di sini nanti dijabarkan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Titik 1 itu nanti bisa ke arah X dan Y, titik 2 bisa ke arah X dan Y. Nah, ini adalah 1/L-nya tetap, ini 1/L, agar kemudian kembali menjadi matriks, ini nanti dikalikan dengan ini. Minus 1, 0, 1, 0. Ya. Sehingga ini adalah untuk elemen strain, ya, elemen untuk menghitung strain, tetapi dengan orientasi yang berbeda, seperti ini. Atau kalau kemudian kita pakai global, di mana ini kita hilangkan capingnya sebagai lokalnya, itu adalah seperti ini, dikalikan dengan TD, ya, TD. Oke ya. Di mana T, ya, di mana T itu adalah matriks, ya, yang awal tadi ya, di atas. Mana? Nah, ini T. Oke. Sehingga kita masukkan di situ, dapatlah akhirnya elemen strain-nya untuk
kondisi global, maka kemudian kita bisa menghitungnya, di mana Anda bisa menghitung L itu nanti minus L berarti dia adalah minus cos ya. Kalau minus M dia adalah minus sin, kalau L ya berarti cosinus, kalau M adalah sinus. Tinggal nanti berapa di 1x, berapa di 1y, berapa di 2x, berapa di 2y, maka dapatlah secara keseluruhan. Nah, kalau mau lebih jauh lagi menghitung stres ya, di mana kita ketahui stres itu adalah strain dikalikan dengan modulus Young-nya, maka bisa kita tambahkan ya pada elemen itu, karena modulus Young itu adalah konstanta, tinggal kita masukkan pada sistem ini. Kemudian kalau mau menghitung tensionnya itu adalah dikalikan dengan permukaan ya, luas permukaan, maka akan masuk elemen tensionnya seperti di situ. Sehingga tinggal nanti kita mau mencari yang seperti apa, kita kemudian dalam mensolusikan bisa didapatkan step by stepnya. Pertama kita tuliskan step 1 itu adalah node element connectivity table-nya ya, jadi yang tadi 1, 2, 3 itu konektivitasnya seperti apa dari sisi lokal ke global ya. Jadi titik 3 itu apakah titik 1 elemen 2, titik 2 elemen 1, atau yang mana. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian berikutnya step yang kedua adalah kita menuliskan stiffness matriksnya pada masing-masing elemennya pada global coordinate system. Kalau sudah global, maka nanti muncul yang LM tadi ya. Kemudian baru di assembly step ketiga, antara elemen 1, elemen 2 digabungkan. Terakhir kita aplikasikan boundary conditionnya ya, jadi misalkan ada gaya yang bekerja pada titik tertentu itu ke arah mana, nah itu adalah salah satu boundary conditionnya. Atau kemudian ini diikat sempurna sehingga tidak mengalami proses pergeseran di sana, sehingga kemudian D-nya otomatis bisa kita nolkan karena dia diikat kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Terakhir baru kita compute unknown nodal force ya. Ini contohnya ya, ini contohnya elemen 1 itu noda 1, noda 2, elemen 2, noda 1, noda 2 kita tuliskan, tapi secara global dia adalah 2 dan 3. Secara global dia adalah 3 dan 1 ya, contohnya ini ada di sini. Ini elemen 1, ini 1, 2, elemen 2, 2, 3, elemen 3, 3, 1. Oke, dimana kalau segitiga berarti dia sudutnya 60, 60, 60. Kemudian E sama L di sini ya. E kalikan L. E kalikan I ya, sorry. Ini elemen 1, elemen 2, elemen 3. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian matriksnya K1 itu adalah ini untuk yang titik 1, ini kemudian titik 2. Oke ya. Berikutnya juga sama, dengan cara yang sama kita dapatkan K2, kemudian K3. Ini kalau merujuk pada kasus ini, karena ada 3 batang, K1, K2, dan K3. Kemudian perlu kita mencantumkan karena dia ada 4 degree of freedom ya, per elemen itu ada 2 per node ya. Jadi satu node itu degree of freedomnya adalah 2 ya, maka kemudian secara keseluruhan itu ada 4 degree of freedom karena elemen 1, node 1, node 2 gitu ya. Oke, bisa dipahami. Sehingga inilah yang nanti akan menjadi tolong nanti ada direnungkan untuk menyusun stiffness globalnya. Ini dari K1, K2, dan K3 ya, dimana matriksnya 4x4 ya, 4x4. Kemudian global stiffness-nya itu nanti matriksnya adalah 6x6. Ini adalah untuk yang
elemen 1, K elemen 1, yang biru, kalau di sini biru muda ya. Ini pelan-pelan tolong Anda nanti bisa pahami. Kemudian yang orange muda ini, atau ya orange muda ini, dia adalah yang K2. Oke. K1, K2 nanti Anda isikan ini, K1, K2. Kemudian untuk yang K3, maka dia terpisah menjadi di sini, di sini, di sini, dan di sini. Melengkapi, dia adalah sebagai pelengkap. Ini elemen satu yang di sini, kemudian yang di sini adalah ini, terusnya ini adalah yang di sini, ini adalah yang di sini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, ini bisa di oke ya. Kemudian yang bawahnya juga sama sampai terakhir nanti. Yang ini 4, ini adalah 4 yang di sini. Dan dia adalah superposisi, maka ketika digabungkan, misalkan yang di sudut kiri atas ini dia adalah terdiri dari K1 dan K3, maka kemudian dijumlahkan ya, K1 dan K3, maka kemudian dijumlahkan. Oke, saya kira itu contohnya ya. Contohnya kalau boundary condition, nanti kemudian bisa dilihat kalau seperti ini berarti misalkan dia bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, tetapi dia tidak bisa ke atas dan ke bawah. Nah, nanti tergantung dari typical join atau typical fin-nya. Nah, ini contoh yang kemudian terakhir dari kuliah kita, biar tidak panjang nanti sambil Anda coba berdiskusi sendiri, merenungkan sendiri atau bersama dengan temannya. Ini ada contoh batangnya 2, elemen 1, elemen 2 ya, satu batang pertama, batang kedua. Batang itu kemudian disusun 45 derajat dari horizontalnya dan disambung dengan batang kedua dan diikat pada dinding ini. Oke ya. Nah, kemudian pada batang itu bekerja P1 ke arah X dan P2 ke atas ke arah sumbu Y. Ya, sehingga kalau dari kasus ini kita coba susun matriks kekakuannya secara global. Ya, ini ada elemen 1 noda 1 2, elemen 2 noda 1 2, tetapi kalau di dalam global dia adalah 2 3. Ini 1 titiknya, ini 2 titiknya, ini 3 titiknya. Oke. Nah, kemudian dari tadi dari mana? Tabel ya, kita kemudian ini noda 1, noda 2, noda 3, koordinatnya X nya 0, Y-nya 0. Jadi ini di set di sini itu adalah titik 0,0-nya secara global. Nah, kemudian nanti kalau ke arah sana berarti titik 2 itu koordinatnya adalah L cos 45, koordinat Y-nya adalah L sin 45. Titik 3 koordinatnya adalah tentu saja ya 0, kemudian di sana panjangnya ini. Panjangnya sekian ini tentu saja diperoleh dari panjang ini ditambah dengan panjang ini. Nah, 2 kalinya L sin 45. Itu kemudian Anda masukkan titik koordinat secara global di sana. Ini 0,0, ini 0,2 L sin 45, ini adalah L cos 45, L sin 45 ya. Berikutnya panjangnya juga sama, panjangnya adalah L ya. Kemudian kalau ke arah perbedaan ke arah sumbu X-nya, X2 minus X1 dibagi panjang total, dia adalah cosinus atau L, ini adalah M. Oke, ya. Ini adalah minus L, ini adalah kembali ke M. Jadi dipahami ya. Jadi
table of direction cosinus ya. Berikutnya tadi dari global stiffness matrixnya kita bisa mendapatkan seperti ini ya. Kemudian kita masukkan, ini masih pada elemen 1 ya, elemen 1 karena apa itu K1 nya enggak ya, seperti ini ya, ini yang elemen 1. Kemudian elemen 2 dia adalah seperti ini. Anda bisa cermati pada elemen 1, elemen 2 di mana L-nya itu adalah ini yang untuk elemen 2, ini elemen 1, M-nya sama ya. Sehingga kalau nanti unsur-unsur M nanti antara elemen 1 dan elemen 2 sama ya, misalkan ini dan ini sama. Tapi kalau nanti mengandung unsur L karena berbeda, maka dia adalah berbeda. Ini agak teknis, nanti silahkan Anda bisa merenungkan di sini. Kemudian digabung, ini adalah untuk elemen 1, ini elemen 2. Kalau elemen 3 nanti muncul di sini ya. Oke, tapi kalau tidak ya berarti kita hanya 2 saja, dan kemudian sisanya diisi 0. Oke, sehingga final setnya adalah ini ya, K D sama dengan F, atau F sama dengan K dikalikan D ya. Sehingga kita aplikasikan boundary condition, di mana perlu diketahui ini adalah D1X, D1Y, kemudian ini D3X, D3Y, dimana tadi ini diikat sempurna di titik 1, 2, ini titik 3, noda 3, dimana yang noda 1 ini fix dari 0, 0, noda ini 2, ini 3, sehingga di 3 ini adalah fix ya, sehingga dia adalah 0, 0. Kemudian tinggal ada 2 saja, maka kemudian ya solusinya kemudian tinggal ini D2X dan D2Y, maka dia korespondensinya pada P1, P2, di mana P1 itu adalah ke arah sumbu X, P2 adalah ke arah sumbu Y, sehingga praktis yang bekerja nanti di elemen 2. Kita solusikan secara unknown displacement-nya, di mana for elemen 1 maka kita ambil yang depan tadi ya, yang rumus strain pada masing-masing elemen. Anda masih mengingat, nanti diambilkan dari penjelasan ini masing-masing strain pada elemen ini ya. Oke, ini ya, ini kemudian diaplikasikan pada kasus kita ini, di mana L-nya adalah ini tadi, L-nya adalah ini cos 45. Nah, cos 45 itu adalah 1/√2 ya. Kemudian Anda lanjutkan seterusnya sehingga didapatkanlah ini ya, dua-duanya, di mana strain untuk elemen 1 itu sama dengan P1 ditambah P2 dibagi dengan A/2. Strain untuk elemen 2 dia adalah P1 minus P2 dibagi dengan A/2 ya. Itu adalah jawabannya. Tinggal nanti kalau kemudian P-nya diketahui, P1 diketahui, P2 diketahui, luas penamanya diketahui, maka bisa dicari berapa strainnya elemen 1 dan elemen 2 ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada contoh-contoh yang lain, silakan Anda bisa mempelajarinya sendiri atau secara berkelompok.
Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau agak panjang karena di akhir-akhir itu perlu menjelaskan terkait dengan contoh soal ya, dimana nanti Anda lebih banyak praktek atau kemudian banyak menghitung secara mandiri maupun secara berkelompok, itu akan kemudian menjadi pelengkap daripada pemahaman kita terhadap menghitung trust ya, menghitung trust finite element pada kasus-kasus trust konstruksi batang yang hanya mengizinkan adanya 2 gaya saja pada struktur tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.